9 peserta dari luar Probolinggo. Oke. Itu ada cabang Palu, Palu. cabang Mataram. Palu itu tempat munas kami kemarin. Iya, betul. Sama pemerintah daerah, apakah bisa di situ bersinergi atau bahkan teman-teman HMI lebih banyak mengkritiknya atau bagaimana? Ketika memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Hari ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Probolinggo untuk mengisi LK2 di HMI cabang Probolinggo secara nasional. Gimana kabarnya Adinda? Alhamdulillah, Kanda, kita baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini tuh Adinda Saifu Dedi, Ketua Cabang periode 2021-2022. 2001-2002. Sebelum selesai kepengurusannya harus melaksanakan LK2 gitu. Itu sudah menjadi kewajiban. Seandainya tidak melaksanakan LK2, apakah diberhentikan atau ditutup cabangnya? Saya kira tidak mungkin ditutup cabangnya dan tidak mungkin diberhentikan juga. Cuman tanggung jawab moral saja. Bagus ya. Kalau ngomong-ngomong, peserta tadi dari mana saja? Ini ada 9 peserta dari luar Probolinggo. Itu ada cabang Palu, cabang Mataram. Palu itu tempat munas kami kemarin. Iya, betul. Terus Mataram. Ada Mataram. Ada Bawean. Bawean. Ya. Bawean itu masuk Gresik atau masuk Gresik. Gresik. Terus ada cabang Malang. Oke. Jember juga ya? Jember juga. Jakarta. Jatim. Jakarta Timur. Timur, ya. Dan yang kelihatannya sih ada Karawang, Bekasi mana? Yang agak Jawa Barat itu? Itu cabang lupa juga itu. Dekatnya Karawang. Karawang gitu. Oke, kalau melihat jumlah peserta ini memang sesuai target atau ada yang bagaimana? Kalau melihat dari aturan, ya memang itu 25 atau 30 sih, Pak. Cuman secara jurnal banyak yang mengirimkan itu sampai lebih 40. Jadi persyaratan waktu artikel jurnal itu 40-an. Ada 40 yang sudah mengirim. 40 yang sudah mengirim. Cuman kita menseleksi dengan baik dengan aturan penulisan yang baik itu sampai 32. Jadi ada 8 yang memang kita 8 langsung gagal. Kejam ini panitia ini. Terus 32 itu? Dan 32 itu ada 2 yang nggak berangkat memang. Ada 2 yang nggak berangkat, terus ada 30. Cuman di 30 ini kita seleksi kembali di screening. Cuman di screening ini ada ada yang nggak tahan, ada yang mungkin ngantuk atau sakit, kurang paham juga alasannya, sehingga ya ada yang nggak, ya kita nggak loloskan aja gitu. Sampai tersisa 20. Hati-hati kalau ikut LK2 cabang Probolinggo, belum tentu lolos. Ngeri nih. Kalau ngomong cabang Probolinggo ini sudah periode atau ketua cabang yang keberapa ini? Ini sudah periode ke-10 sih. ke-10. Ke-10. Sudah Diawali lumayan tahun ya. 2001. 2001. Jadi sudah 20-an tahun, hampir 20-an tahun ya, sudah lumayan. Tapi kalau ngomong bagaimana HMI sama pemerintah daerah, apakah bisa di situ bersinergi atau bahkan teman-teman HMI lebih banyak mengkritiknya atau bagaimana? Ketika memang ini berbicara PBD, pembangunan partisipasi pembangunan daerah, PPD. Kita di cabang Probolinggo itu ada bidang PPD, di mana PPD selalu mengajak kerjasama pemerintah kabupaten maupun kota. Kalau berbicara kerjasama, banyak kegiatan-kegiatan bahwa
kader HMI cabang Probolinggo itu mengisi kegiatan tersebut, entah itu diagram kemarin dengan Polres, kabupaten maupun kota, terus kegiatan-kegiatan yang berbicara pembangunan, entah itu penanaman mangrove ataupun yang lainnya. Cuman kalau berbicara kritik sudah pasti menjadi karakter dari kader HMI. Meskipun yang menjadi PJ adalah alumni. Walaupun yang menjadi PJ dari Bupati ini adalah alumni senior kita ini. Tidak menghalangi rasa kritis bagi kader HMI. Oke, bagus. Nah, itu sudah menjadi idealis bagi kader HMI cabang Probolinggo. Bagi kalian bagus nggak itu? Mengkritik para seniornya sendiri. Oke, kalau berbicara perkaderan di Probolinggo ini, setiap tahun selalu ada LK1 dan LK2 atau gimana? Setiap tahun dan setiap pergantian periode pasti ada LK1 dan LK2. Oke. Nah, kalau LK1 itu sudah kita bagaimana cabang Probolinggo di tingkat komisariat itu sudah harus membudayakan LK2 kali. Baru satu komisariat LK1 dua kali. Oke. Ngeri ya kalau kita ngomong LK1 2 kali satu komisariat, uangnya banyak kelihatannya ya. Memang sebagai ketua cabang, pengurus komisariat itu memang meskipun bagaimanapun harus siap untuk melaksanakan LK. Ya, harus siap dan itu sudah menjadi kewajiban. Ada uang atau tidak, harus LK. Harus LK. Iya, bahaya kalau tidak. Ini bisa-bisa perkaderan berhenti kan begitu. Iya, memang melihat dari fungsi kita ini adalah berfungsi sebagai perkaderan. Probolinggo itu kan identik dengan pesantren. Apakah para mahasiswa di Probolinggo itu identik dengan para mahasiswa di pesantren atau sebetulnya tidak? 50% 50%. 50-50 ya. Karena melihat dari lahirnya para kader HMI di mana beliau dikembangkan. Contoh ada kampus yang memang notabene bukan dari yayasan atau dari pondokan. Salah satunya ada Universitas Pancamarga Probolinggo. Universitas Pancamarga. Kalau ini bukan pesantren. Bukan pesantren. Oke. Terus? Latar belakangnya bukan pesantren. Gitu. Ya. Dan memang ada notabene yang yaitu Nurul Jadid. Nurul Jadid, pesantren yang sangat famous. Iya. Dan di situ kader HMI tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Oke. Karena ada salah satu kiai lorang ya, biasanya Rafais di situ. Oke. Itu adalah kader HMI. Jadi Nurul Jadid salah satu senior. sumber. Ya, kita punya senior di sana itu. Di situ maka muncullah 50-50 itu ya. Ya. Tapi di luar UPM sama Nurul Jadid, apakah ada dari kampus yang lain? Ada. Oke. Dari kampus yang lain itu ada Unzah, Universitas Zaha Gendong. Zaha Gendong. Universitas Zaha. Oke. Terus ada Ami Taruna itu cuma beberapa sih. Ami Taruna. Akademi. Ini kampus juga. Kampus juga. Oke. Jadi kalian kalau sekilas itu kan ngomong Probolinggo, pesantren. Jadi ketua cabangnya itu sangat santri begitu. Ya. Subhanallah. Para kahmi kalau mau pengen menantu, ini ketua cabang yang santri. Alhamdulillah saya juga pernah mondok sih. Oke, alhamdulillah. Nah, Adinda, kalau dihubungkan dengan perkaderan yang sifatnya nasional, apakah Probolinggo selalu mengirim ketika ada undangan atau membuat rancangan yang bagaimana? Ketika ada training nasional, tentunya HMI cabang Probolinggo selalu mendistribusikan kadernya. Oke. Nah, salah satunya kemarin sebelum LK2 cabang Probolinggo itu ada LK2 Bonsi cabang Bondowoso Situbondo. Oke. Nah, di situ ada 3 kader yang kita distribusikan, ada 2 kader yang ikut LK2, ada 1 kader yang ikut SC.
Jadi kemarin mengirimkan ketiga perkaderan itu ya. Oke, menarik. Terus ada sih pertanyaan begini sih Pak. Kenapa kok nggak LK2 di Probolinggo sendiri? Karena sebentar lagi usai dari Bons ini ada LK2 Probolinggo. Sekitar 1 minggu sudah itu kan? Sekitar 1 minggu dari situ. Tentunya kami tidak pernah menghadang beberapa kader yang ingin berkiprah di mana mereka mau berjuang, di mana mereka mau besar, seperti itu. Cuman ada beberapa kader Probolinggo yang pernyataannya begini, tuh bagaimana kalau sekiranya saya ikut LK2 Probolinggo, tapi suatu saat ketika ada LK2 di cabang lain, saya pengen ikut lagi. Silakan, tidak ada konstitusi yang melarang itu. Selama ada anggaran dan kekuatan, berangkat. Berangkat. Kalau masih sehat ketum cabang ini aman. Nah, ketika distribusi itu berjalan lancar, apakah ini juga berjalan lancar terkait dengan berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh Sabang? Oke. Jadi maksudnya usai dari distribusi? Enggak, di sela-sela. Jadi dirimu kan sebagai ketua cabang, ya, benar. Kan pasti ada program-program yang dirancang pada waktu Konvercap kemarin dan selanjutnya dikerjakan selama 1 periode ini. Apakah hal itu ketika mendistribusikan tidak mengganggu berbagai program cabang? Tidak, saya kira itu tidak pernah mengganggu beberapa program kerja ketika kami mendistribusikan kader di cabang lain. Saya kira tidak. Kenapa sih Bang? Kenapa begitu? Karena yang kita distribusikan ini adalah kader komisariat. Jadi tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu cabang Probolinggo. Tentunya untuk syarat menjadi cabang Probolinggo itu untuk menjadi pengurus harus LK2. Dalam periode sekarang, yang momentum yang paling menarik kegiatan atau program apa? Kegiatan yang paling menarik itu ialah ikut mendistribusikan kader di kancah politik. Bukan berarti kita berafiliasi dengan beberapa partai maupun dengan KPU ataupun Bawaslu, tetapi kita ingin mendistribusikan kader sebanyak-banyaknya untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilihan pilkada tahun 2024. Di situ ya. Ya. Maksudnya kalau dihubungkan dengan dunia akademis, apakah misalkan sering membuat seminar, diskusi yang sifatnya rutin, itu bagaimana? Kalau itu sudah berjalan 1 minggu 1 kali sih. Itu sudah bukan jadi program utama, tapi itu sudah menjadi budaya sebenarnya. Harus dibudayakan kajian-kajian intelektual, kajian idealis, yaitu dari komisariat maupun dari cabang Probolinggo. Jadi sudah berjalan ya? Alhamdulillah. Tanpa harus ada perintah-perintah gitu. Alhamdulillah tanpa harus begitu. Nah, kemarin pada waktu pandemi COVID, apakah perjalanan perkaderan di Probolinggo bisa berjalan atau berhenti dulu waktu itu perkaderannya? Untuk offline itu berhenti, Pak. Untuk offline berhenti. Ya. Akhirnya perkaderan online. Ya, akhirnya perkaderan secara online. Ya diskusi online aja. Iya, diskusi online. Yang formal, maksudnya seperti LK1 atau LK2 tetap berjalan? Untuk LK1 di Probolinggo nggak ada waktu itu. Waktu itu di off-kan ya sementara ya. Kalau LK2? LK2 sama, di Probolinggo nggak melaksanakan. Karena memang dia membahayakan kalau ini nilai ketika tidak offline ini ada perbedaan sih. Offline dengan online ini lahirnya juga berbeda. Atau mungkin memang masyarakat sini, maksudnya di para mahasiswa Probolinggo itu belum familiar dengan dunia online, meskipun ketika kuliah sebetulnya online ya sebetulnya. Tapi pada waktu proses itu belum. Tapi sekarang sudah normal kembali ya. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Jadi sekarang yang penting komisariat berjalan, perkaderan di cabang pun juga begitu. Ya, alhamdulillah. Ini kan sebentar lagi Konvercap ya? Atau mungkin masih 1-2 bulan? Insya Allah masih 2 bulan
bulan atau 3 bulan karena masih ada beberapa program dari Kohati. Oke. Apa itu program apa yang harus diselesaikan sebelum Convertcap itu? Ini ada program training nasional juga. Oke. Jadi ada training LKK namanya. Oh, berbeda dengan suasana LK2 ini? Rencana ingin ditrainingkan raya. Ada training raya, kayak Ponsi itu training raya, jadi ada SC, ada LKK maupun LK2. Cuman di Probolinggo sendiri kita pisah biar terkenal juga. Jadi training nasional 3 kali lah begitu, atau 2 kali dengan 1 miliar. Iya. Jadi berbeda dengan konsep yang training raya di dalam satu paket. Ini sukanya paket-paket yang berbeda. Ya berbeda ya. Insyaallah Januari ya kakaknya. Januari? Ya, Januari ini. Oke, jadi sudah ganti tahun, maka LKK dilaksanakan. Oke. Kalau ngomong apakah mahasiswa yang ada di Probolinggo ini juga sangat welcome dengan keberadaan HMI ataupun ya HMI itu bagaimana? Untuk per hari ini khususnya di universitas mana dulu Bang? Karena banyak universitas. Karena ada beberapa universitas yang mungkin masih tidak welcome terhadap. Masih ada. Ada. Ini kalian perlu perhatian ya. Ada yang belum welcome. Ini perlu kita sosialisasikan. Terus gimana? Terus? Ya, cuman kita tidak ingin apa namanya, yang tidak, kok universitas mana yang tidak welcome itu tidak Bang. Iya bahaya ini. Terus? Ya, cuman kalau untuk di kampus Universitas UPM maupun Nurul Jadid maupun di Amit Aruna itu welcome. Welcome terhadap HMI. Kalau kader-kader HMI paling disukai apa aktivitas di sini? Aktivitasnya diskusi. Diskusi. Keren. Cuman untuk membaca ini Mas sudah mengalami degradasi. Atau mungkin karena memang dunia sudah berubah ya. Sekarang itu bukan dunia baca, tapi dunia media sosial, dunia online, ya semuanya berserba digital. Ya itu Bang. Mungkin para kader HMI ini sekarang meningkatnya membaca, cuman yang dibaca itu sosial media, berita-berita ataupun yang lain. Sehingga membaca buku di warung kopi, membaca buku dengan membawa buku ke warung kopi itu sudah mengurang. Jadi sebagian dari mereka mungkin, kalau membaca kan masih perlu menelaah, tapi kalau saya langsung bisnis, langsung dapatkan uang. Bisa jadi itu, cuman saya kira ini negatif sih bagi saya pribadi itu ketika para kader HMI tidak membaca buku. Yang hanya berbicara instan, karena di HP bahasanya ketika kita melihat HP, membaca di HP ada ringtone WA, kita sudah terganggu membaca gitu. Nah, ini Probolinggo harus meningkatkan daya bacanya, terus daya diskusinya, karena untuk per hari ini tidak menafikan saya selaku ketua umum cabang dari dunia baca maupun dunia diskusi, karena HMI Probolinggo sangat mengalami degradasi. Sebelum closing statement atau apa yang mungkin perlu mendapat perhatian dari para kader HMI dimanapun atau alumni HMI dimanapun terkait dengan Probolinggo, apa yang perlu misalkan di support, dikerjasamakan dengan yang lain? Apakah ada? Ada sih. Itu dari perkataan Anies Baswedan. Apa itu? Saya meniru dari perkataan Bang Anies itu. Kalau kita ingin melihat negara kita sendiri, maka kita harus di luar. Dalam artian di luar itu, ya kita harus tadi banding. Jadi, untuk melihat cabang Probolinggo itu sendiri, saya harus pergi ke daerah Jember, saya pergi ke daerah Malang, Surabaya, dan membandingkan. Entah itu program kerja Malang, program kerja Surabaya itu seperti apa. Sehingga saya paham di mana kelemahan cabang Probolinggo ini. Tapi nanti tidak di labeli negatif oleh para kader
ini kok seperti pejabat. Wah. Kalau di label negatif begitu gimana? Ya, kalau katanya Gus Dur sih, saya akan tetap tunduk kepada kebenaran. Selama saya masih benar, akan tetap saya lakukan. Selama saya masih innamal a'malu binniyat, tentunya bagi yang mengkritik itu ya cuek aja lah. Pemirsa, itulah Ketua Umum Cabang HMI, maksudnya HMI Cabang Probolinggo, yang sudah menjelaskan semuanya, lebih khusus pada hari ini dalam 1 pekan atau 10 hari khususnya. Ya, 10 hari. Itu melaksanakan LK2 nasional. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang belum disampaikan? Sudah semuanya? Ada sih, Pak. Oke, silakan. Ini coba kita closing statement. Silahkan Adinda Ketum untuk menyampaikan. Ya, sedikit mengutip dari tujuan HMI, yaitu insan pencipta, bahwa kader HMI harus mampu kreatif di tahun selanjutnya. Jadi tahun 2024 atau 2022, 2023, tahun 2024 ini kader HMI sudah mengalami degradasi secara kreativitas. Tentunya kreativitas itu bentuk apapun. Ini melihat dari motivasi Bang Agus Mahfud, Dr. Agus Mahfud sendiri sudah memberikan motivasi kepada HMI Cabang Probolinggo, ialah dengan cobalah adakan kreativitas dengan adanya podcast atau dengan adanya media-media apapun, terserah, yang penting itu kreativitas, dan itu perlu kita sikapi dengan baik, dan perlu kader HMI Cabang Probolinggo itu harus tingkatkan kreativitas maupun kreativitas apapun, yang penting bermanfaat gitu. Mungkin hanya itu. Kreativitas itu penting dan harus dimulai, itu lebih penting. Betul, Pak. Begitu obrolan ringan kita dengan Ketua Umum Cabang HMI Probolinggo, HMI Cabang Probolinggo. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Sip. Pak.